Halo guys, di sini saya baru saja membeli sebuah kabel USB. Di sini saya membeli 2 biji, yaitu yang warna oranye dan warna biru. Untuk kabelnya ini sendiri, ini panjangnya kurang lebih 1,5 meter. Di bagian depan di sini tertulis fast data kabel. Bagian samping di sini rotating data kabel. Untuk gambarnya seperti ini. Ini kabelnya, ujungnya, soketnya ini bisa diputar-putar 180 derajat, sekitar 180. Oke, langsung saja ini saya buka. Ini langsung saya buka keduanya. Oke, seperti ini. Ini yang warna oranye di sini mendapatkan sebuah pengait atau pengunci sabuk untuk mengikat kabelnya. Untuk kabelnya sendiri ini tergolong besar, pada bagian luarnya ini tergolong besar, dan untuk kabelnya ini sangat lunak. Ini panjangnya 1,5 meter. Dan bagian ujungnya di sini bisa ditekuk-tekuk seperti ini. Ini untuk kabelnya. Masuknya ini USB tipe A dan di sini USB tipe C. Dan untuk penutup pada bagian pinggir ini terbuat dari bahan metal atau besi, sejenis metal. Dan untuk warnanya, ini untuk USB tipe A ini warnanya oranye, dan untuk yang USB tipe C ini warnanya hitam untuk plastik yang ada di bagian dalamnya ini. Ini tergolong sangat lentur sekali kabelnya. Dan untuk kabelnya ini bila saya bandingkan dengan kabel USB yang pernah saya beli, yang ini produk dari Ravego 6 ampere 120 watt. Untuk besarnya ini hampir sama, namun masih sedikit lebih besar yang kabel yang putih. Kalau yang ini dulu sudah pernah saya review, dan kabelnya ini benar-benar bagus. Dan untuk yang kabel ini juga jelas, distributornya pun juga jelas. Ini yang seperti ini, 6 ampere. Dan untuk yang kabel yang ini, untuk distributornya ini tidak jelas. Di sini tidak ada kartu-kartu apapun dari distributornya, kartu ucapan terima kasih atau kartu garansi juga tidak ada. Dan ini bila saya bandingkan dengan kabel USB, kabel data yang 3 ampere ini bawaan dari Xiaomi,
Ini cukup jauh sekali. Namun untuk yang ini kabel original. Ini meskipun kecil, ini bagus. Oke, dan selanjutnya di sini akan saya tes dulu untuk kabelnya ini. Apakah berfungsi atau tidak. Meskipun kabel baru, ini terkadang juga ada yang tidak berfungsi karena ini adalah kabel yang tidak bermerek. Namun untuk tampilannya ini cukup bagus. Untuk tampilannya ini sudah terlihat bagus, sudah terlihat elegan untuk tampilannya. Namun untuk fungsinya, nah ini akan saya cek dulu untuk fungsinya, secara fungsi atau secara kualitas. Nah, di sini saya siapkan stop kontak. Ini dia untuk stop kontaknya. Akan saya coba, saya tes. Di sini saya siapkan kepala charger. Ini bawaan dari smartphone Xiaomi, charger original. Untuk yang ini charger 10 watt 5 volt 2 ampere, dan yang ini charger kalau nggak salah ini 18 watt. Ini 18 watt kalau nggak salah. Ya, ini 18 watt. Ini charger 18 watt. Bawaan dari Xiaomi Redmi K20 Pro. Oke, dan sekarang saya siapkan dulu aplikasinya. Nah, ini dia. Nah, oke, ternyata di sini menyala lampunya, ada lampu LED-nya berwarna biru, ini menyala. Langsung saja ini dites. Oke, masuk, mulai mengukur. Nah, ini dia. Ini bisa diputar-putar seperti ini. Dan untuk masuknya ini sekitar 390 sampai 750 mA untuk proses charging. Lalu di sini saya pindah. Nah, ini sangat kecil sekali, yaitu 30 sampai 120 mA. Dan sekarang ini saya bandingkan dengan kabel yang bawaan Xiaomi, yang kabel kecil ini.
Nah, ini dia terlihat mampu hingga 1390 mA. Dan saya ganti. Nah, ini bisa hingga 850 mA. Ini yang tidak support fast charging, ini yang sudah support fast charging. Nah, ini saya coba lagi. Ini tadi kok sangat rendah sekali. Nah, ini dia sangat rendah sekali. Jadi ini untuk kabelnya ini tidak support fast charging. Dan ini kalau disambung ke charger yang tidak support fast charging, ini bagus, lumayan, bisa hingga 730 mA. Nah, namun sering jatuh juga hingga 400 sampai 500 mA. Jadi ini meskipun bodi kabelnya ini besar, namun bisa dipastikan untuk isinya, tembaganya ini kecil atau sedikit. Lalu selanjutnya ini saya coba untuk yang warna biru. Oke, ini menyala juga, lampunya menyala. Dulu saya kalau beli kabel data charger itu saya ukur di tokonya, itu saya ukur menggunakan aplikasi ini. Nah, lebih bagus lagi, saran saya kalau membeli kabel charger, ini yang beli di toko langsung, bukan beli online, bawa chargernya yang sudah terbukti, dan pakai aplikasi seperti ini juga bisa. Oke, ini sama dengan tadi, bisa hingga 790 mA untuk proses chargingnya. Ganti ke charger yang support fast charging. Jadi ini 10 watt, ini charger 10 watt, dan ini charger 18 watt, support fast charging. Nah, ini sangat rendah sekali. Lalu ini saya coba ukur pakai kabel saya yang warna putih, yang bodinya besar juga. Hasilnya, nah oke, ini dia hasilnya bagus, di atas 800 mA. Coba diganti ke charger yang support fast charging. Berapa ini untuk masuknya? Nah, untuk kabel ini juga sudah turun, karena ini kabelnya juga sudah lama, mungkin kualitasnya juga sudah menurun. Dulu ini bagus kabel yang ini, karena ini sudah lama dipakai, mungkin sudah berkurang kualitasnya. Nah, ini kalau pakai yang kabel kecil ini, justru ini sangat bagus,
Ini kabel original bawaan smartphone Xiaomi. Ini tadi mampu hingga 1300. Nah, ini di atas 1300, hampir 1400 mA. Oke, ini sangat bagus sekali. Dan ini saya coba bandingkan dengan charger original bawaan Red Magic 7S Pro. Coba ini dites, diukur. Nah, bahkan lebih, karena ini fast charging 65 watt. Bisa hingga 2120 mA atau 2 ampere lebih. Nah, begitu ya guys untuk cara mengukurnya. Nah, jadi di sini bisa kita simpulkan untuk kabel ini. Oh iya, sebelumnya untuk patokan saya, untuk pengisian ini kalau di atas 800 itu tergolong lumayan bagus. Kalau yang kurang bagus itu di bawah 800. Di bawah 800 mA untuk proses chargingnya. Nah, ini sekarang 350 maksimal. Nah, jadi kesimpulannya untuk kabel ini kesimpulannya kurang bagus. Ini tidak recommended, tidak direkomendasikan. Nah, untuk kabel ini menurut saya tidak recommended atau tidak direkomendasikan. Karena memang kualitasnya kurang bagus. Begitu tadi, seperti itu cara saya untuk mengukur dari kualitas kabel. Kalau tampilannya ini memang benar-benar besar kabelnya, namun besarnya ini hanya kulitnya saja. Untuk isinya, tembaganya itu hanya sedikit sekali atau kecil. Bisa dipastikan isinya hanya kecil sekali kabelnya, tembaganya. Dan untuk kabel seperti ini, bila digunakan untuk proses pengecasan, bisa dipastikan prosesnya akan sangat memakan waktu yang lama. Terutama untuk smartphone yang model baru atau yang baterainya besar, itu bisa dipastikan akan memakan waktu yang sangat lama. Karena proses perjalanan terhambat di kabel ini. Karena tergolong kecil. Karena ini saya belinya online, maka di sini saya tidak bisa mencoba secara langsung di tokonya. Biasanya kalau dulu saya beli di tokonya langsung, boleh dicoba, itu pasti saya coba, saya cek mana yang oke. Pokoknya bisa ngisi di atas 800 mA, itu sudah tergolong lumayan bagus. Nah, kalau bisa di atas 1000 itu sudah jos, sudah bagus. Nah, kalau yang warna merah ini tadi, ini bahkan bisa 2000 lebih, 2120. Dan itu mungkin masih bisa naik lagi. Nah, oke. Untuk kabelnya, ini untuk tampilannya ini sangat bagus, sangat elegan, sangat mewah. Namun untuk kualitasnya ini jauh dari harapan. Atau tidak sebanding dengan tampilannya. Ini saya acungi jempol untuk tampilannya. Sangat bagus sekali, sangat elegan, terlihat elegan, bagus.
Namun untuk kualitasnya ya seperti ini. Ini kalau saya tidak direkomendasikan. Kalau saya tidak merekomendasikan membeli kabel yang seperti ini. Ini sangat banyak sekali di toko online, mulai harga yang murah sampai mahal, namun sama saja, kualitasnya sama saja. Dan untuk yang saya beli ini tergolong agak lumayan mahal. Kalau harganya kabel seperti ini ukuran 1 meter itu paling murah di toko online kurang lebih 9.900 sekitar itu. Dan yang ini kemarin ini saya beli dengan harga 23.220, yang itu sudah harga diskon, yang mana untuk harga aslinya adalah 86.000. Nah, kalau harganya agak mahal ini saya kira kualitasnya berbeda, lebih bagus, namun ternyata ini tidak sesuai ekspektasi. Oke, itu tadi untuk pengukuran tentang charging. Karena di sini ada tulisannya fast data kabel atau kabel data yang support fast charging. Nah, di sini selanjutnya akan saya cek apakah ini hanya kabel charger saja atau kabel data. Karena biasanya kalau kabel-kabel yang kurang bagus itu hanya kabel data saja, hanya kabel charging saja, hanya kabel charger saja, tidak ada datanya, tidak ada jalur data. Oke, di sini ini ada kabel, ini saya hubungkan ke komputer. Nah, coba cek, saya masukkan. Nah, oke, masuk. Coba saya balik. Oke, masuk juga. Sekarang ini saya cek untuk yang warna biru. Nah, ini di komputer ada suara, namun ini tidak masuk. Pemberitahuannya adalah jalurnya jelek. Nah, USB device not recognized. Artinya ini untuk kabelnya jalurnya jelek. Berarti di sini juga menandakan bahwa isinya atau kabelnya yang ada di dalam ini kualitasnya jelek atau terlalu kecil. Bisa dibilang seperti itu. Untuk yang merah ini tadi bisa masuk. Kalau yang biru ini tidak bisa masuk. Jadi ini untuk dua ini kemungkinannya adalah 50-50, 50-50. Jadi ini mungkin bisa dibilang untung-untungan. Ya, kadang bisa masuk datanya, kadang tidak. Mungkin seperti itu, karena memang ini bila dilihat dari laju pengisian baterai dari kabel ini tadi, laju pengisiannya ini sangat rendah, tergolong rendah, dan juga tidak support fast charging. Jadi kemungkinannya itu adalah untung-untungan untuk datanya. Bisa dipakai di jalur data atau tidak, itu ya untung-untungan. Atau hoki-hokian. Kalau lagi hoki ya bisa connect jalur datanya, kalau lagi nggak hoki ya nggak connect. Seperti yang biru ini tadi, ini tidak connect. Kalau yang oranye ini tadi bisa connect, meskipun dibulak-balik tetap saja bisa connect.
Untuk yang biru ini tadi dibolak-balik tetap tidak connect. Oke, jadi seperti itu ya guys untuk review dari kabel ini. Ini tadi sudah dilakukan beberapa proses pengecekan, pengetesan, dan perbandingan untuk kabel yang bagus dan kabel yang kurang bagus. Dan kesimpulannya untuk kabel ini kurang recommended atau tidak, bagi saya ini tidak direkomendasikan. Oke, bila informasi ini bermanfaat silahkan klik tombol jempol ke atas, klik like, klik suka. Untuk yang belum subscribe silahkan di subscribe dulu channel YouTube Pikom Lodaya Blitar dan aktifkan lonceng notifikasinya agar mendapatkan pemberitahuan update video terbaru dari Pikom Lodaya Blitar. Oke, sekian dan terima kasih. Thank you.